Ya, tidak semua wasiat bisa dijalankan jemaah. Ya, satu, wasiat itu benar tidak dalam standar syariat. Kalau wasiatnya tidak dalam standar syariat, tidak wajib untuk menjalankannya. Ya, tidak wajib untuk menjalankannya. Besok kalau gua mati ya tolong lu kumpul semua tuh, begitu. Biar rame, undang orang 7 hari, bikinlah wayang golek biar rame. Kira-kira kalau kayak gitu wasiatnya dijalanin nggak? Haram, ya kan? Karena tidak di dalam koridor syariat. Saya sering ditanya oleh seseorang, bagaimana Pak Ustadz ketika orang tua berwasiat ingin dikuburkan di sebuah daerah kampungnya, sedangkan pada saat ini pandemi. Maka saya katakan dalam sisi syariat seseorang pemakaman seseorang yang terbaik adalah di mana dia tempat bertinggal dalam sisi syariat. Jadi dalam sisi syariat adalah di mana yang terbaik seseorang dimakamkan adalah ketika dia bertempat hidup di akhir hayatnya. Maka wasiat itu tidak menjadi kewajiban, tetapi hanya sebagai birrul walidain. Kalau sanggup dilakukan silakan. Kalau enggak, lagi Covid, keluar harus surat ini, wah puyeng. Akhirnya saya enggak melakukan, puasa saya dosa enggak? Ya enggak lah, gitu kan? Satu, dalam standar syariat tidak ada kewajiban karena syariat mengatur seperti itu. Yang kedua, apalagi kondisinya tidak memungkinkan. Saya pengen dikuburin di Kalimantan, sedangkan anak-anaknya nggak punya kemampuan. Bagaimana? Dipaksain? Ya enggak lah. Satu, tinjauan. Kita tinjauan syariatnya apa? Kalau dibenarkan oleh tinjauan syariat, maka wajib dijalankan. Kalau itu tidak ada dalam tinjauan syariat, maka itu hanya sekedar wasiat kebaikan yang silakan dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang anak, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ketika ada orang sedang sakit, misalnya orang tua kita atau siapapun, kemudian dia berwasiat, saya nggak sholat nih, misalnya nih menjelang sakaratul mautnya, nyadar diri, bagus kan orang itu kan, ngaku bahwa dia memang karena keterbatasan keadaan dia tidak bisa melakukan sholat, begitu. Itu ya. Menurut pemahaman dia atau menurut ilmu yang dia ketahui, dia tidak bisa sholat karena satu, misalnya kotoran, gitu kan ya. Kan umur-umur tertentu pakai pempes gitu ya. Yang kedua, tidak bisa menghadap kiblat. Nah, akhirnya dia tidak melakukan sholat, dan itu boleh asal ada azam dia ingin melakukan sholat, yang di dalam mazhab Syafi'i disebut dengan faqidut toharoini, ya. Dia orang yang termasuk tidak bisa menggunakan dua toharoh. Wudu nggak bisa, gitu ya. Bagaimana wudu orang masih ada najis, nah gitu ya. Kemudian tayamum juga nggak bisa. Nah, dalam kondisi seperti ini orang itu boleh meninggalkan sholat asal dengan azam dia akan melakukan sholat ketika dia sudah bisa melakukan sholat, ada azam. Qadarullah, sebelum itu terjadi meninggal. Tetapi sebelum meninggal, yang tadi katakan Mang Qasim, dia berpesan, saya meninggalkan sholat 7 hari 7 malam, tolong ganti ya sama beras. Nah, apakah menjalankan wasiatnya itu harus dilaksanakan? Ya, menjalankan wasiatnya harus dijalankan. Bahkan itu bukan wasiat, tetapi kewajiban anak. Yang kedua, bukan berasnya yang dijalankan, karena yang dimaksud dalam fatwa dalam mazhab Syafi'i, ya, untuk seseorang yang sakit kemudian terhalang dengan toharohnya, terhalang dengan menghadap kiblatnya, terhalang untuk menutup auratnya, sehingga kemudian dia tidak sholat, meninggalkan sholat, tapi punya azam, nanti sembuh akan saya sholat, atau kondisi tertentu udah mendingan dia bisa sholat, dia akan
sholat, qadarullah meninggal kemudian, maka dalam kondisi seperti ini dalam mazhab Syafi'i, sholatnya orang yang meninggal itu satu ya, dah nggak usah dibayar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu, satu. Tapi ini nggak banyak diminati nih fatwanya. Yang kedua fatwanya, keluarganya atau ahli warisnya terutama anaknya menggantikan sholatnya, mengkodokkan sholatnya selama sholat yang ditinggalkan. Ini yang paling banyak pendapatnya diterima. Yang terakhir dipakai beras. Ini jangan salah nih ya. Kenapa dipakai beras? Karena berasumsi atau berlogika dengan dalil meninggalkan puasa. Nah, kalau digali lagi fatwa ini, maka tidak nyambung. Satu ibadah dengan ibadah yang lain konsekuensinya berbeda-beda. Gitu ya. Qadha puasa, meninggalkan puasa kemudian diganti memang ada pembayaran beras yaitu fidyah, tetapi sholat tidak ada. Begitu kan? Nah, kemudian setahu yang saya ketahui dalam kitab Fathul Mu'in, pendapat ini termasuk pendapat yang sadun, pendapat yang nyeleneh. Nah, ini yang kadang-kadang kok malah dipilih pendapat yang nyeleneh. Secara logika kiasnya saja kurang tepat. Secara logika kiasnya kurang tepat. Mengkiaskan hukum meninggalkan puasa karena sebab tertentu dikiaskan dengan hukum sholat karena meninggalkan sebab tertentu. Gak nyambung. Nah, maka jalankan wasiat itu untuk mengganti sholatnya, tetapi dijalani dengan standar syariat yang benar, yaitu apa? Lakukan penggantian sholat sebanyak sholat yang ditinggalkan. Jadi nggak usah beras, ya, itu ya.